Siapa yang melihat Rasulullah sholat? Berarti yang melihat Rasulullah sholat ini para sahabat, para tabi'in. Oleh karena itu kita perlu bersandar kepada mereka. Kalau orang-orang Salafi Wahabi kan nggak mau pakai mazhab-mazhab, ya, nggak mau pakai mazhab-mazhab. Makanya itu saya kalau misalnya mengkaji fikih, kemudian ada orang Wahabi dia protes, Ustaz, ini Imam Syafi'i bagaimana? Bukankah Rasulullah bilang Al-Quran dan hadis? Mazhab ini adalah jalan karena mereka inilah, beliau inilah, para tabi'in inilah yang melihat Rasulullah berpuasa, yang melihat Rasulullah sholat, yang melihat Rasulullah bagaimana bermuamalah kepada Allah, bagaimana Rasulullah cara takbir. 4 mazhab Imam Syafi'i, Hanbal, Hanafi dan Maliki ini bukan hidup di zaman Rasulullah, tapi mereka beliau ini mempunyai kelebihan, hatinya dibukakan sama Allah. Sehingga beliau mengetahui bagaimana tata cara Rasulullah berpuasa, tata cara Rasulullah sholat. Dan mereka ini adalah orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita belajarnya lewat mana? Ya kita belajarnya lewat tabi'in, para sahabat-sahabatnya Rasulullah ini. Sehingga itu kalau kita belajar, kita akan mengetahui, ya, orang kalau sholat, tata cara takbirnya bagaimana. Karena ada orang sholat takbir Allah, ada orang takbir Allah Akbar, ya, ada orang takbir Allah Akbar. Nah, ini kalau kita bahas bisa sampai malam. Makanya itu kalau orang yang mendirikan sholat, dia akan betul-betul belajar karena dia punya keinginan untuk sholatnya tadi sempurna. Dalam masalah gerakan, dalam masalah hatinya. Jamaah sekalian, di dalam sholat begitu banyak aturan-aturan. Kadang-kadang aturan-aturan ini kita langgar, kita nggak tahu. Kadang-kadang aturan-aturan makruh dalam sholat kita langgar. Makruh dalam sholat itu potong gaji, potong pahala. Contohnya apa? Kita sholat mata kita tertutup. Nah ini makruh. Banyak lagi hal-hal yang bikin pahala sholat tadi hilang, fadilah sholat tadi hilang, sehingga akar dan pengaruh dari sholat tidak. Makanya itu jamaah sekalian, saya katakan orang yang mendirikan sholat, ya, itu pasti dia sudah punya keinginan, dia pengen kualitas sholatnya berpengaruh baik terhadap dirinya, kembali baik terhadap dirinya. Makanya orang yang mendirikan sholat, dia belajar wudu dulu. Dia wudu, dia periksa wudunya. Nah, orang yang mendirikan sholat, orang yang mau mengerjakan sholat, tapi dia tahu sholat ini juga didirikan, dia pasti periksa kualitas wudunya. Sebelum wudu, dia periksa kualitas istinja. Dia periksa kualitas bagaimana air yang dia gunakan. Allah Akbar. Ya. Orang istinja banyak yang asal-asal. Orang yang berwudu banyak yang asal-asal. Tanpa disadari kadang-kadang kita ini asal-asal, akhirnya hancur di bawah, sampai sholat pun juga hancur tak sadar. Tapi sudah Ustaz, yang penting kerjakan. Akhirnya nanti masuk kubur menyasar. Sudah Ustaz, yang penting orang soliat, orang sosambayang, orang sokarja, Allah soliat, orang sokarja. Allah mau lihat jamaah sekalian, bukan hanya kita kerjakan itu perintah sholat, puasa tidak, tapi bagaimana itu baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak-bapak, silakan nanti habis majelis taklim buka surat Al-Mulk ayat pertama, ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan kematian ini untuk melihat di antara kalian, kata Allah, untuk melihat di antara kalian siapa yang paling bagus amalnya. Bukan hanya yang paling banyak. Sholatnya banyak tapi banyak yang rusak. Puasanya banyak yang rusak. Sedekahnya banyak tapi banyak yang rusak. Habis sedekah dia umpat di luar. Dia
dia ceritakan di luar, maka